bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di atas dunia ini. Bahkan daripada Muhammadiyah itu sudah menetapkan melalui fatwa tarjihnya itu tanggal 11 mereka sudah mengambil puasa. Kemudian kita yang ikut pemerintah menunggu sidang isbat ya dari Kementerian Agama, karena mungkin ya belum terlihat hilal, maka nanti ditetapkan kita menunggu daripada keputusan sidang isbat. Biasanya itu tidak jauh-jauh, paling selisih 1-2 hari, 1 hari yang paling sering. Baik Bapak Ibu saudara Allah, untuk itu dulu sudah pernah kami sampaikan, sebelum memasuki bulan Ramadan, berarti kita masuk pertama sekali bulan Rajab dan Sya'ban, sudah pernah kami ingatkan agar sering-sering membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan sudah kita amalkan, sudah kita hafalkan dan sudah kita kerjakan, karena menjelang Ramadan biasanya Bapak Ibu saudara Allah itu banyak kita tidak sampai kepada bulan Ramadan, tidak sampai, bahkan tinggal menghitung hari atau bahkan jam, menit sekalipun kita banyak yang tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu saudara Allah, doa ini masih bisa diamalkan ya, Allahumma barik lana tadi masih bisa diamalkan, tapi jangan disambung di marazak tanah. Nah, kalau disambung di marazak tanah lain cerita. Nah, itu kita harus ada lauk-lauk di depannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang Ramadan 1445 Hijriah ini ada beberapa perkara yang harus kita tunaikan. Yang pertama, jika masih ada hutang puasa tahun kemarin, ya itu segera dilunasi atau diganti, karena waktu kita tinggal sedikit ya. Yang paling sering ini khusus bagi ibu-ibu, karena mereka setiap bulannya ada rukhsah keringanan diberikan Allah, karena kata Ibunda Aisyah bahwa kami itu disuruh mengganti atau mengkada puasa yang tertinggal, tetapi tidak disuruh mengganti sholat ketika dalam masa haid. Nah, untuk itu bagi khusus bagi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jika tahun kemarin masih ada hutang puasa ya, mungkin 7 hari, 6 hari dan lain-lain, maka segera ditunaikan di bulan Sya'ban. Ini terakhir ibu saudara Allah. Jika sudah masuk Ramadan dan hutang itu belum dilunasi, ibu-ibu nanti kenanya 2. Yang pertama pada plus fidyah, ya 1 harinya dibayar 1 mud atau sekitar 7 sampai 7,5 pon per harinya. Jika sudah masuk Ramadan ini belum lagi membayar hutang. Hutang itu harus segera dibayar Bapak Ibu saudara Allah. Apalagi hutang kepada Allah, itu lebih wajib dibayar lagi. Untuk itu jika memang ada kesempatan masih boleh diamalkan puasa Senin Kamis, tetapi niatnya itu adalah niat qada, sehingga dapat keutamaan Senin Kamisnya dan hutang puasa pun terbayar. Itu lebih. Namun jika sudah tidak ada waktu, maka segera ya ganti beberapa hari ini kalau memang belum dibayar. Termasuk bapak-bapaknya juga mungkin dulu sakit puasa Ramadan dulu yang kemarin itu, maka segera diganti. Waktunya sebenarnya cukup luas, mulai daripada bulan Syawal sampai masuk bulan Sya'ban lagi. Kita saja yang mungkin terus menunda-nunda sehingga sampai Ramadan berikutnya belum lagi terbayar. Ya, ini yang pertama, lunasi daripada hutang puasa tahun lalu. Kemudian yang kedua lagi, ya, menjelang bulan Ramadan ini maunya inginnya kita tidak ada hablum minan nas kita yang belum selesai. Artinya jika ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan sebelum masuk kepada bulan Ramadan sesama kita, ya, antara kita mungkin di dalam rumah tangga, kemudian melebar lagi ke tetangga, kemudian lebih luas lagi ke orang sekantor,
atau mungkin lagi yang lebih luas dengan orang sekampung atau tempat pergaulan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, kita itu banyak salah kepada orang-orang dekat kita. Tidak mungkin kita banyak salah kepada orang yang jauh. Kita dengan orang Pakistan sana tidak banyak salah, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah. Orang itu pun kepada kita tidak banyak salah. Apalagi orang Amerika tidak banyak salah kita. Begitu juga mereka kepada kita. Tetapi orang yang dekat dengan kita, disitulah banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terkhusus di dalam ruang lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu di dalam rumah tangga atau keluarga, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Di situ saja sudah banyak terjadi kesalahan kita, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, sengaja tidak disengaja, terlihat maupun tidak terlihat, maka itu sudah pasti banyak kesalahan kita. Untuk itu tidak ada salahnya Bapak Ibu saudara. Maka ketika duduk bersama dengan keluarga sehabis makan, sampaikan kita sebagai kepala keluarga, mungkin kepada istri kita dulu, tidak jatuh harga diri kita Bapak Ibu saudara. Mungkin dengan bahasa kita masing-masing, ada yang memanggil mama, mungkin kan, ada yang memanggil ya, ada yang memanggil umi dan lain sebagainya. Bilang saja, atau dek, ini kan kita menjelang bulan Ramadan. Tentu selama kita hidup bersama banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan kepada keluarga. Untuk itu kami mohon maaf, ya mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan sehingga ketika kita nanti memasuki bulan Ramadan tidak ada ganjalan-ganjalan, tidak ada permasalahan-permasalahan yang bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan bisa membatalkan puasa kita. Sedemikian dia pun pasti mengucapkan sama juga, bang, maafkan adik jika banyak kesalahan, alangkah indahnya. Bisa dibayangkan, tapi jangan untuk adik-adik remaja, itu juga belum bisa dibayangkan. Ya, kalau yang jomblo-jomblo sejati itu belum bisa dibayangkan. Ya, keindahan di dalam rumah tangga itu seperti itu. Nah, kepada anak pun sama. Kadang anak kita ada empat. Ada satu yang paling kita sukai, yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, yang tiganya kurang gitu kan. Kalau yang satu itu minta apa, jajan, segala macam, semua kita kasih. Keluar tabungan-tabungan kita kalau anak yang satu itu meminta. Kalau yang lain mungkin banyak sekali alasan kita, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, begini bilang begitu, karena belum ada uang bapak. Padahal uang ada. Tapi kalau anak yang satu itu minta, langsung kita kasih dengan senang hati. Nah, seperti inilah contoh kita pun kadang kurang keadilan kepada anak. Itu pun tidak ada salahnya kita. Nah, jika ada bapak salah kepada anak-anakku sekalian, mohon dimaafkan kesalahan bapak ya, karena bapak pun adalah manusia biasa. Sama anak-anaknya juga nanti bilang, kami juga pak, mohon maaf, kami selaku anak tentu banyak salah kepada bapak. Alangkah indahnya keluarga yang seperti itu Bapak Ibu saudara bapak. Ini ada keluarga ya, pagi sudah pergi ke kantor, pulang malam, anaknya pergi sekolah, tidak jumpa-jumpa, selalu selisih Bapak Ibu saudara. Anak pulang ke rumah, bapak pergi ke kantor. Bapak pulang ke rumah, anaknya pergi main, sehingga jarang sekali terjadi keakraban, komunikasi dan lain sebagainya. Untuk itu di dalam rumah terlebih dahulu silakan saling memaafkan. Lebih luas lagi tetangga Bapak Ibu saudara. Tetangga ini tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki tetangga kecuali Tarzan. Ya, itu pun ada tetangganya, mereka pun ada. Nah, tetapi jemaah saudara, tetangga itu walaupun kadang kita benci kepada tetangga, dia pun benci kepada kita, yang mungkin karena satu permasalahan. Karena orang yang paling dekat setelah keluarga adalah tetangga. Tapi sebagaimanapun buruknya tetangga, apapun yang terjadi pada kita nanti, yang pertama sekali hadir mereka. Ya, misalkan terjadi kemalangan di rumah kita, yang hadir pertama kali tetangga. Tetangga yang mana? Tetangga yang kita benci tadi. Dia yang datang pertama sekali. Rumah kita kemalingan, rumah kita kebakaran, belum tentu keluarga kita yang pertama sekali datang. Tetangga kita. Oleh karena itu jemaah sekalian rahmatullah, kepada tetangga pun disilahkan sambil duduk-duduk minum kopi. Tidak harus secara resmi, tidak harus secara formal, santai saja sambil duduk, sambil ngopi, mungkin ya cerita-cerita, bang, mungkin ada kesalahan saya, kita kan mau menjelang Ramadan, mohon dimaafkan. Nah, sedemikian pasti dia pun, saya pun mohon dimaafkan. Alangkah indahnya bertetangga.
tangga seperti itu jemaah. Ini biasanya kan tetangga ngintip dari jendela, oh, apa kejadian di depan rumah, apa kejadian di samping rumah, habis itu diceritakan aibnya kita, aibnya dia. Nah seperti itu memang kehidupan bertetangga. Tetapi ya itulah seninya jemaah sekalian. Kemudian lebih luas lagi sesudah tetangga, yakni mungkin sekantor ya, sekantor kalau lingkungan yang lebih luas lagi daripada tetangga. Kita pun di kantor permasalahan cukup banyak ya masalah najis batin terselama kita pasti banyak, walaupun tidak terlihat, walaupun tidak terzohirkan, ya antara pimpinan dengan kawan pasti banyak sekali itu yang mungkin di dalam hati yang tidak keluar. Sama juga pimpinan melihat kita banyak sekali tingkah mungkin, ya banyak sekali permasalahan. Itu pun dipendam oleh pimpinan kita. Kadang sudah dinasihati pun tidak masuk. Kita pun kepada pimpinan sama. Ada saja kebijakan-kebijakan pimpinan yang kita kritik secara pribadi. Ya karena kalau kita hadirkan ke permukaan tentu kita tidak berani kan gitu. Tetapi di dalam hati itu sudah ada seperti itu. Maka di dalam kantor itu pun perlu kita saling memaafkan ya untuk menjelang bulan Ramadan ini supaya tidak ada najis batin. Najis batin inilah yang akan mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kalau di kampung itu ada istilah mandi megang. Ya itu tradisi mandi megang. Sebenarnya itu adalah cara ulama zaman dulu untuk mengumpulkan orang satu kampung. Jadi kalau untuk saling kita datang ke orang sekampung ini dari pintu ke pintu minta maaf rasanya tidak mungkin. Kalaupun kita lakukan kita mungkin dikatai orang kayaknya bapak ini sudah dekat waktunya ini. Kalau kita lakukan seperti itu mungkin dari rumah ke rumah kita minta maaf, pasti ada di dalam pikiran masyarakat itu, oh ini bapak ini alamat. Nah makanya ulama zaman dulu bagaimana caranya orang sekampung ini berkumpul dan bisa saling memaafkan. Bagaimana caranya? Inilah pintarnya ulama zaman dulu. Makanya disebut ulama orang yang pintar. Ya, dibuatlah cara mandi megang. Cuman sebelum mandi megang ini berkumpul dulu di menasa, ya, bawa mungkur, ya kalau jeruk purut kalau bahasa saya mungkur itu. Kemudian padahal intinya bukan itu. Intinya ulama ini kalau masyarakat sudah berkumpul, disitulah dia berdiri dan memberikan tausiah bagaimana bahayanya antara kita memutuskan silaturahmi, bermusuhan tidak henti-henti, terkadang hanya karena permasalahan sepele sampai mati tidak lagi silaturahmi. Coba bayangkan, hanya karena beda pilihan saja. Ya, orang sudah turun dari kursinya, kita masih tetap bermusuhan. Orang sudah menikmati jalan-jalan ke luar negeri, orang sudah menikmati banyaknya harta yang dia dapat, kita masih bermusuhan dengan segala rahmat Allah. Maka ulama duduk dan berdiri dan memberikan arahan. Kita ini sebelum masuk Ramadan harus saling memaafkan. Maka dibuatlah acara istilahnya itu mandi megang. Intinya bukan mandi itu jemaah, tapi mengumpulkan masyarakatnya. Di situ nanti ulamanya berdiri dan memberikan nasihat. Setelah itu nanti salaman seperti kita habis sholat. Mau tidak mau orang yang bermusuhan di situ nanti pasti akan giliran juga berjabat tangan. Dan tidak jarang kejadiannya setelah dulu kami terapkan nangis jemaah saudara rahmat Allah. Karena rupanya yang bermusuhan yang sudah bertahun-tahun ini sebenarnya dia ingin baik, sebenarnya ingin bagus, tetapi dia malu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Nah disinilah peran ulama kemudian untuk memfasilitasi mereka untuk berdamai. Nah ketika bersalam-salaman dipeluk jemaah saudara rahmat Allah sambil menangis, maafkan aku adikku, maafkan aku abangku, maafkan aku Pak C. Sebenarnya saya salah begini. Disitulah terbongkar haru ketika itu kejadiannya jemaah saudara Allah. Kita pun meneteskan air mata. Alhamdulillah dengan izin Allah mereka bisa berdamai setelah bertahun-tahun bermusuhan hanya karena permasalahan sepele. Adapun jika memang mau mengamalkan daripada mandi megang, boleh silahkan, tidak mengapa. Nafas niatnya nawaitu muslimin awali syahri Ramadan sunatan lillahi ta'ala mandi. Tidak harus memakai mungkur dan lain sebagainya. Tapi kalau pakai silahkan, karena itu wangi-wangian, bukan untuk manggil jin. Dia masih gara-gara. Sebagian orang
dipakai untuk yang mistis-mistis. Tetapi kalau kita mau pakai itu hanya sekedar untuk wewangian dan pengganti sabun, karena memang wangi sekali jeruk begitu jemaah. Ya, sebagian orang mungkin dipakai untuk manggil jin si ini, jin si itu, ya terserah. Kalau kita tidak, kita memakai itu hanya sekedar untuk wangi-wangian dan mengganti daripada sabun, mungkin zaman dulu sabun sulit. Kemudian lagi persiapan yang selanjutnya, yakni mempelajari kembali ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Ramadan, sehingga nanti kita beramal ketika di bulan puasa itu dengan yakin. Berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu saudara Allah, dia ketika berpuasa ragu-ragu. Ya, mungkin misalkan setelah menelan ludah dia ragu. Ini masih sah nggak puasa bulan? Atau udah batal ya? Atau habis sikat gigi misalkan, habis sikat gigi kemudian mulutnya udah segar, datang keraguan. Ya ini udah segar kan, udah usah nggak nih? Kan di dalam hadis Rasulullah mengatakan bau busuk orang yang berpuasa daripada napasnya itu lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bau napas orang berpuasa kan Bapak Ibu sudah tahu bagaimana harumnya. Ya, ketika sholat Jumat itu bapak-bapak waktu bilang amin, maka kita harus menahan napas sekitar 1 menit, baru lewat aroma-aroma yang tidak enak tadi. Sama saja. Atau ketika sholat tarawih, coba bayangkan, saya pernah di sebelah orang yang mungkin habis makan 1 bakul, ya macam mungkin yang basuh, ada pecel, ada cendol dan lain-lain. Ketika sholat, kalau bahasa sini sendawa atau terap gitu di dalam sholat itu jemaah sekalian. Tidak mau kita sudah di sebelahnya pula. Ya, terakhir sholat kita tidak khusyuk karena menghadapi yang lebih parah daripada khusyuk tersebut, yakni bau busuk, jemaah sekalian rahmati Allah. Nah, jadi pelajari lagi ilmunya. Berapa perkara yang membatalkan puasa? Kalau di luar daripada yang itu, ya sudah, itu tidak membatalkan puasa. Tidak usah kita buat ribet. Ya, tidak usah kita buat pusing. Berapa perkara yang membatalkan puasa? Ada 9. Itu saja yang kita pegang. Lebih daripada 9 itu, udah yakinlah itu tidak membatalkan puasa. Nah, itulah pentingnya ilmu yang yakin kita ketika beramal tidak ragu. Karena ragu-ragu itu datangnya dari setan. Bapak Ibu saudara Allah. Pertama, apa yang membatalkan puasa? Yakni segala sesuatu yang memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Mana rongga yang terbuka? Ada 5. Mulut, hidung, telinga, dan tempat keluarnya najis dari depan dan dari belakang. Itu semuanya jika kemasukan sesuatu membatalkan puasa. Contoh mulut, ya rongga yang terbuka, makan dan minum, ya makan dan minum itu membatalkan puasa. Kemudian yang dimaksudkan membatalkan puasa adalah bagian dalam, mulut yang bagian dalam. Adapun hanya sekedar di mulut itu tidak membatalkan puasa. Makanya ibu-ibu di dapur ketika masak bisa cicip, tapi jangan ditelan Bu. Kalau ditelan masuk ke dalam rongga yang dalam, batal. Ya, jadi bapak-bapak pun kalau misalkan mau ngeprank setan boleh. Ya, ngeprank setan ambil rokok, ya tapi jangan dia bapak kasih aja. Masuk begitu bilang ya keren kok. Jangan bisa kok bisa batal. Jadi rongga yang bagian dalam yang membatalkan puasa. Berarti kalau begitu kumur-kumur tidak batal puasa. Memang tidak batal. Kumur-kumur itu sunnah, ya kumur-kumur itu sunnah. Sikat gigi tidak batal. Yang penting sikat giginya tidak ditelan atau apa namanya itu tidak ditelan. Kalau hanya sikat gigi silakan saja, tidak masalah. Kalau zaman tabligh mungkin Bapak Ibu sering tidak, mereka pakai siwak tidak masalah. Gimana sikat gigi itu? Kalau ketelan sikat giginya batal masalahnya. Jadi kalau cuma ada sekedar gigi, mulut rongga luar tidak membatalkan puasa. Kalau menelan ludah bagaimana Pak Ustaz ya? Menelan ludah pun tidak membatalkan puasa. Yang penting syaratnya ada 3. Syaratnya ada 3. Yang pertama, lidahnya tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Ya, kalau bercampur dengan cendol batal. Jadi kalau bercampur dengan permen batal. Nah, air ludahnya murni air ludahnya. Ya, yang kedua itu air ludahnya sendiri, bukan air ludah orang. Kalau air
penting kalau cukup syaratnya pertama tidak ludahnya sendiri, yang kemudian tidak bercampur dengan sesuatu apapun, yang ketiga air ludahnya itu masih berada di dalam mulut. Kalau sudah keluar jangan lagi. Mana tahu kejadian. Ya. Itu yang membatalkan yang pertama. Kemudian hidung pun sama. Ya, yang dimaksud membatalkan puasa adalah hidung bagian dalam. Adapun bagian luar ini yang muat daripada telunjuk ataupun kelingking jari itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini kan berita gembira bagi yang hobi hobi yang ya, kalau hobi yang mobil itu berita gembira, tidak membatalkan puasa. Terkecuali masuk ke bagian dalam. Contoh ketika kita istinsa, mengambil wudhu kemudian tarik air masuk ke dalam sampai terasa di kening, itu batal puasa kita. Jadi kalau lagi puasa di bulan Ramadan, ambil wudhu, jangan tarik air ke dalam, Bapak Ibu Saudara. Itu istinsa, itu membatalkan daripada puasa. Ya, itu jangan. Jadi kalau hendak bersihkan, cukup bersihkan bagian luarnya saja. Sama juga telinga pun sama. Kalau yang tidak bisa ditembus oleh jari-jari, itu bagian luar tidak membatalkan. Jadi kalau gatal nanti telinga, Bapak Ibu jangan tahan sampai gini-gini. Gatal aja. Ya, kecuali pakai kata baki itu membatalkan puasa, karena itu sudah masuk ke dalam rongga yang dalam. Atau pakai zaman dulu sebelum ada kata apa itu? Bulu ayam. Bulu ayam di bawah itu batal puasa. Tapi kalau yang bagian luar tidak membatalkan puasa. Nah, kalau begitu ceritanya banyak pertanyaan. Berarti kalau tetes obat mata batal nggak puasa? Batal nggak kira-kira ya? Kalau pakai tetes obat mata, kemudian itu terasa pahit di tenggorokan. Pakai roto, insto gitu kan. Nah, kembalikan kepada yang pelajaran awal tadi. Rongga yang terbuka yang membatalkan puasa hanya ada di 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mata tidak masuk, berarti tidak membatalkan puasa. Jadi kalau sakit mata jangan pula ditahan, udah merah, udah minum obat. Udah nengok orang pun ya dan padahal yang di depannya merah. Karena mata tertutup. Pakai aja obatnya tidak masuk. Kalau suntik Ustaz, ini lagi kan banyak lagi pertanyaan kalau udah mengenai suntik batal nggak? Suntiknya lewat mana? Kalau lewat telinga batal. Kalau lewat mulut masuk ke dalam batal. Tapi kan nggak ada suntik lewat telinga. Yang ada lewat tangan, lengan. Kalau itu bukan rongga yang terbuka, berarti tidak membatalkan puasa. Mudah sekali. Jadi jangan nanti ragu ketika kita mengamalkan daripada puasa di dalam Ramadan ini. Ini yang pertama, memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Makan minum jika sudah masuk tenggorokan itu batal. Tapi kalau makan minum dalam keadaan lupa, Bapak Ibu Saudara, benar-benar lupa. Itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak habis sepakul baru ingat dia puasa. Enggak masalah kalau memang betul-betul lupa. Masalahnya lagi makan tanggung, teringat pula lagi puasa. Lagi makan setengah sudah habis, enak pula lanjut dari yang terakhir. Kalau seperti ini sudah batal, walaupun ada yang lihat. Allah Maha Tahu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau betul-betul lupa, itu hari pertama dari puasa kejadian itu. Karena kita sering makan, rutinitas kita makan, begitu kena puasa tak boleh makan. Jadi hari pertama bangun tidur kadang-kadang langsung ke dapur, ambil piring, taruh lauk, habis satu bakul. Baru setelah itu ingat, iya Allah ya, saya sedang berpuasa. Jika memang benar-benar lupa, lanjutkan puasanya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau pura-pura lupa, lain cerita. Nih, kemudian yang kedua yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Adapun jika tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Contoh karena mabuk darat, mabuk laut, ya, yang perjalanan jauh. Dengan syarat ketika muntah langsung kumur-kumur, bersihkan daripada sisa-sisa yang ada di mulut, ya, bersihkan. Itu lanjutkan puasa. Tapi kalau sengaja, misalkan colok anak-anak, gitu kan, atau ambil durian yang tarik, gitu kan, sampai keluar mungkin aroma-aroma yang busuk tadi, muntah dengan sengaja,
Ini yang kedua. Yang ketiga, bercampur laki-laki dan perempuan, suami istri jamaah sekalian di siang hari Ramadan, baik keluar mani ataupun tidak keluar mani, batal puasanya dan itu memiliki kafarat. Itu harus didenda. Kalau itu dilakukan harus didenda. Di zaman Rasulullah ada orang melakukan yang seperti itu, ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, celakalah saya. Kenapa Rasulullah? Saya telah melakukan bercampur di siang hari dengan istri saya di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, ya begitu kamu harus membayar kafarat. Kafaratnya apa ya Rasulullah? Yakni harus memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Kata dia, saya tidak sanggup ya Rasulullah. Saya sanggup, saya makan sehari-hari ini sulit. Kata Rasulullah, kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu pun tidak sanggup, orang 1 bulan ini saya jebol. 2 bulan katanya. Kalau begitu, berikan kepada fakir miskin tadi makanan satu harinya itu 1 bulan. Kepada fakir miskin, kata Rasulullah. Kata orang ini, orang yang paling miskin di Madinah ini saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, orang ini sudah miskin, tidak tahu ini lagi. Begitu dibilang seperti itu, baiklah kata Rasulullah, ambil kurma 1 keranjang diberikan kepada orang tersebut dan katakan dibagikan kepada keluarga. Nah, begitulah kafaratnya jika terjadi hal tersebut, Bapak Ibu sekalian telah. Yakni pertama harus puasa 2 bulan berturut-turut jika terjadi kejadian yang seperti itu tadi. Atau kalau tidak mampu harus memberi makan fakir miskin. Ini yang membatalkan puasa yang ketiga. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja, ya, baik secara bercampur atau tidak bercampur dengan istri. Adapun jika tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Misalkan karena mimpi ya, tidur kemudian mimpi kemudian keluar mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Lanjutkan saja puasa jika itu tidak disengaja. Kemudian wanita haid, nifas, wiladah itu semuanya membatalkan puasa. Selanjutnya adalah orang murtad, keluar daripada agama Islam. Baik Bapak Ibu sekalian rahmatullah, itu yang membatalkan puasa. Ada lagi perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Ini pun penting. Dia puasa kita tidak batal, tapi pahala puasanya tidak ada lagi. Tinggal hanya capeknya saja, laparnya saja, dan dahaganya saja. Apa saja perkara-perkara tersebut? Yang pertama, riba. Riba, apa itu riba? Menceritakan aib saudara kita sendiri. Riba. Selanjutnya fitnah. Selanjutnya lagi namimah. Ya, namimah ya adu domba. Riba menceritakan aib, fitnah menceritakan tetapi tidak pernah dilakukan oleh saudara kita. Ya, tidak ada dilakukan saudara kita. Kita buat cerita, kita garang-garang cerita, itu namanya fitnah. Kalau namimah adu domba. Orang berkelahi karena kita yang menceritakan si fulan itu begitu, si fulan terakhir panas, terjadi perkelahian. Itu namimah menghilangkan pahala puasa. Kemudian lagi sumpah palsu. Sumpah palsu itu menghilangkan pahala puasa. Mana contoh sumpah palsu? Ini banyak terjadi di pedagangnya. Pedagang Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Kadang-kadang orang beli pakaian sama dia, ini berapa harganya Pak? 150.000. Di kita minta 120.000 aja ya Pak. Dia bilang, demi Allah deh, kalau 120.000 modalnya aja belum balik. Padahal dia beli itu cuma 100.000. Nah, karena dia sudah membawa nama Allah, maka ketika itu dia kehilangan pahala puasanya. Bagi kita yang berdagang, hati-hati. Ataupun misalkan banyak-banyak lagi perkara-perkara yang kita menipu orang, bersumpah atas nama Allah, itu menghilangkan pahala puasa. Selanjutnya lagi berkata dusta, itu pun menghilangkan pahala puasa. Ada orang yang hanya untuk menyenangkan saudaranya, cerita, bercanda-canda, tetapi candanya itu dusta, candanya itu tidak ada sebenarnya, maka itu adalah menghilangkan pahala puasa. Yang terakhir yang menghilangkan pahala puasa adalah memandang perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya memandang aurat daripada lawan jenis kita. Handphone, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, hati-hati ketika bulan Ramadan ini, karena tidak pun ada ingin kita melihat itu, dia hadir. Ya, pengennya melihat barang di Shopee atau di TikTok, tiba-tiba muncul kakak tadi, muncul
kita ulangi atau kunjung ke situ. Ya, misalkan seperti snack video, apalagi TikTok, ya. Kita tidak mau sebenarnya, kita mau lihat pakaian untuk anak, mau beli untuk lebaran. Kakak tadi pula yang buat. Ya, cuma kita bilang. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian berhati-hati ketika bulan Ramadan. Mungkin di kesempatan ini itu saja yang dapat kami sampaikan karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan menjelang Ramadan dan sampai kepada akhir Ramadan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon